Harjo sebagai desa anti korupsi pertama oleh KPK Republik Indonesia hanyalah sebuah penanda dari sebuah proses panjang yang telah dilakukan oleh pemerintah desa bersama warga desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab melalui peningkatan kualitas layanan publik, perbaikan tata kelola, terus kemudian membuka sistem pengawasan internal yang yang memungkinkan warga desa terlibat secara langsung dalam proses-proses pengawasan, terus kemudian terbukanya ruang-ruang partisipasi yang memungkinkan warga desa juga turut terlibat dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan, menentukan arah kebijakan maupun terkait dengan pengalokasian dan pengawasan atas anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang itu semuanya tidak lahir dari sebuah proses yang tiba-tiba, bukan sebuah makeover, tetapi sebuah satu rangkaian proses panjang yang melibatkan yang mensyaratkan pelibatan seluruh entitas yang ada di desa. Di sini adalah kawasan TPS 3R wilayah Panggung Harjo, di mana sampah yang diambil atau dijemput adalah dari warga, kemudian masuk hopper, di mana hopper itu fungsinya adalah untuk menyubek kantong-kantong plastik yang masih terbungkus atau terikat, kemudian naik ke conveyor, di mana dalam conveyor itu nanti ada beberapa personil, sekitar 10 atau 11 personil untuk memilah berbagai jenis rosok. Untuk pelanggannya dari 2013 sampai 2022 ini kita mempunyai pelanggan itu di angka 1.587. Terus untuk kapasitasnya untuk 1.587 itu volume sampah yang masuk di Kupas itu antara 6 sampai 6,5 ton. Terus untuk kapasitas mesin yang kita punya sekarang conveyor itu bisa menampung di 25 ton per hari. Kalau dulu sebelum ada bank sampah itu untuk pengelolaan sampahnya itu kita tidak memilah, jadi langsung dibuang gitu, dan itu tercampur dengan sampah organik yang notabene kalau kita kan sampahnya sampah tulang ya Mas ya, itu kadang terlambat pengambilannya gitu, nanti ada ulat-ulat gitu ya. Terus menimbulkan bau. Sejak ikut Pasca Angkut ini kita tidak khawatir gitu kan untuk keterlambatan pengambilannya, jadi bisa dipilah dan dibuang gitu. Kenapa kok sampah? Karena dengan sampah kita berkemungkinan untuk membangun relasi dengan setiap warga masyarakat desa, karena pada dasarnya setiap warga desa, bagi yang baru lahir ataupun baru yang sudah meninggal, baru saja meninggal, itu mesti menghasilkan sampah. Sehingga sampah ini menjadi titik masuk yang bisa kita gunakan untuk membangun relasi baru dengan warga masyarakat desa. Terkait dengan pengelolaan sampah, ketika kita baca dari analisis sampah-nilainya, itu setidaknya bisa kita bagi dengan 3 ranah. Itu ranah hulu, itu berada di timbulan sampah dari rumah tangga, permukiman maupun kawasan komersil yang menghasilkan sampah. Terus kemudian di sisi tengah pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dari rumah tangga ke tempat pengelolaan sampah, dan di sisi hilirnya itu pada aspek pemanfaatan sampah. Nah, selama ini problem sampah itu ada di hulu dan di hilir, bukan di tengah. Di hulu itu karena pertumbuhan timbulan sampah itu berlangsung secara eksponensial karena populasinya tambah, terus kemudian karena pola konsumsinya berlebih, serta dengan kesadaran yang masih
rendah dari para penghasil sampah yang kemudian menjadikan timbulan sampah itu setiap hari bertambah secara eksponensial. Ampun lali sing niku anyar dijupuk ya Pak. Sing jalan cilik iki lho. Iki lho. Nuwun. Sing iki lho. Heeh, sing iki. Nggih, mangke niki. Ya wis. Nggih. Nuwun nggih Mas. Oh, kalih boleh pira kan tinggi. Sangat tadi. Matur nuwun. Di sisi hilir itu pemanfaatan sampah ini relatif kecil sehingga kemudian TPA gitu kan, di sisi hilir di TPA tempat pembuangan sampah akhir itu pertumbuhannya berlangsung secara minus karena semakin hari setiap hari itu semakin kecil daya dukung atau kemampuan TPA untuk menampung sampah yang dihasilkan dari proses aktivitas sosial dari warga masyarakat. Karena di semua TPA yang ada di hampir semua TPA yang ada di Indonesia tidak ada proses pemanfaatan, tetapi yang ada adalah proses penimbunan. Atasannya biasa pada bawah dia memberikan penilaian dulu. Tapi ketika dibuka peluang semacam itu, mungkin meskipun dia sengit gitu, tapi dia akan minimnya ruang bagi publik untuk mengetahui besaran maupun alokasi anggaran, termasuk juga terkait dengan pemanfaatan atas anggaran itu yang menjadikan potensi di sisi tengah itu lebih rawan terjadinya fraud dan lain sebagainya. Dan terbuka peluang bagi pemerintah desa maupun supra desa yang lain untuk mengadopsi pola-pola yang sudah dijalankan oleh pemerintah Desa Bangharjo untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, dimulai dari penataan ulang tata kelola persampahan di masing-masing wilayah. Dan untuk mereplikasi ini, menghadirkan ini, ya, sebenarnya secara investasi tidak terlalu besar. 3 miliar rupiah itu mampu untuk kemudian menyelesaikan persoalan sekitar 13.000 warga, menata ulang sistem, mendorong terwujudnya tata kelola persampahan yang lebih bertanggung jawab, yang menguntungkan secara ekonomi, yang punya dampak sosial secara baik, dan mempunyai dampak lingkungan secara luas. Wujudkan merdeka sampah dari desa.